usaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi mudah tak berguna. Ayo mahasiswa punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Muhammad Junaidi SIMH, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Pemirsa WSM TV yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti fenomena menarik yang sedang berkembang di kalangan mahasiswa, yaitu kegiatan berwirausaha mahasiswa yang dikelola oleh generasi muda Universitas Semarang. Di tengah perkuliahan, semakin banyak mahasiswa yang berani mengambil langkah untuk menjadi wirausahawan. Tentunya ini menciptakan suatu peluang yang besar dan berinovasi yang dilakukan oleh mereka. Terlepas kemudian resiko yang dihadapi juga cukup sangat besar sekali, tapi kemudian kisah-kisah mereka cukup sangat menarik. Mari kita dengar kisah-kisah sukses, tantangan, dan strategi para mahasiswa yang telah berhasil menjalankan kegiatan berwirausaha. Kita akan menjelajahi potensi-potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para mahasiswa dalam membangun kontribusi ekonomi, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo pemirsa WSM TV, ketemu lagi barengan dengan Pak Ducen, tentunya di Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Yes, dan tentu saja kali ini berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya masih sama seperti biasanya sih. Kalau kita selalu ngobrolin dunia entrepreneur, tentu saja dengan segala macam kisah-kisahnya. Dan ini yang jadi poin kerennya adalah, yang poin ampuhnya itu adalah karena ini mayoritas kebanyakan dan mungkin bisa dibilang hampir semuanya ini adalah mahasiswa-mahasiswi USM yang punya usaha dan tentu saja berkecimpung gitu ya di dunia usaha. Nah, berarti keren banget, dari selama ini kita berjalan berarti udah kurang lebih 20 episode. Tuh, banyak banget kan mahasiswa-mahasiswa yang punya usaha di Universitas Semarang. Nah, ini buat Anda yang ada di rumah yang masih worry-worry dan bingung, udah masuk USM aja. Terbukti lulusannya pada jadi entrepreneur. Nah, kali ini kita akan cari tahu setelah banyak sekali ada yang buka makanan, minuman, terus ada yang buka clothingan, terus ada yang buka stiker dan masih banyak lain. Apa jadinya kalau kita masuk ke bidang jasa? Nah, jasanya apa? Jasanya adalah foto. Nah, kali ini udah barengan dengan Pandu, ada Mas Bagus dari Sakala Studio Foto. Ya. Halo Mas. Oke. Nah, ini dia nih, man behind dari Sakala Studio Foto. Ini buat kemarin wisudawan USM banyak yang situ ya berarti ya? Wisuda USM kemarin tanggal 28 itu 30 sesi, jadi 30 wisudawan. Rame ya? Rame. Dari jam 9 pagi sampai 9 malam full. Itu USM semua. Wah, luar biasa. Rame nih Sakala berarti ya? Alhamdulillah. Oke, tapi gimana Mas kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini kayaknya ini tipe-tipe bapak-bapak muda ya. Masih muda, luar biasa, tapi sudah punya industrinya sendiri, terutama di bidang jasa. Ini mungkin buat pemirsa yang juga punya skill foto, tapi bingung nih harus diambil gimana. Di mana sih letak keuntungannya? Nah, ini waktunya kita belajar. Nah, kita akan tanya-tanya nih Mas, terkait dengan Sakala Studio Foto. Nah, itu dulu awal mulai gimana Mas? Behind story-nya gimana? Kok bisa akhirnya lahirlah ini Sakala? Oke, dari awalnya itu sebelum lahir Sakala itu memang aku belum bisa foto sama sekali sih. Oke, berarti nol putul ya? Nol putul. Oke. Itu diajarinya itu di USM sini. Oke. Dari pas aku kan lulusan ilmu komunikasi angkatan tahun 2015, 2016 gitu. Jadi pas ada mata kuliah fotografi itu baru diajari untuk dasar-dasar sama beberapa tips untuk fotonya gitu Mas. Oke, itu berarti masih waktu kuliah malah baru belajar? Baru belajar sama sekali. Baru belajar sama sekali. Terus ketika lulus
aku sama istriku sekarang. Kan kalau dulu kan belum jadi istri. Oh, oke. Ya. Langsung diklarifikasi ya ini. Okay. Dulu masih jadi pacar pacaran. itu membuka Sakala Studio di tahun 2021, Mas. Jadi Oke. pas ganas-ganasnya COVID, Wah, luar biasa. yang lainnya mungkin ada yang tutup atau yang lain, di Sakala malah lahir, buka, Oke. gitu Mas. Cuman memang pas di 2021 itu memang kita struggle banget sih untuk cari konsumen. Jangankan cari konsumen Mas, cari portofolio aja buat biar dikenal orang itu sulit. Sulit, oke. Karena memang yang pertama COVID, yang kedua juga orang pas COVID mau foto juga malas juga Mas, kan Oh, gitu. iya, betul. Ada prioritas yang lain Yeah. gitu Mas. Ya memang struggle banget sih pasti tahun 2021 gitu. Terus akhirnya sedikit berjalan memberanikan diri. Iya, pas berjalan memberanikan diri, terus ada ya evaluasi, ada naik turun biasa Ya. kan itu Mas, naik turun alhamdulillah sampai sekarang udah 4 tahun berjalan ini berarti Mas. Gokil, luar biasa, berarti udah lama banget ya. Lumayan. Untuk sebuah jasa ini masuknya udah sustain nih. Sustainability-nya terjaga gitu ya. Alhamdulillah, Oke. Nah, dalam perjalanannya mulai dari nol putul, nggak ada background nggak ada background suka foto dan lain sebagainya. Kenapa kok berani, Mas? Biasanya orang kalau nggak punya ilmu, nggak punya dasar, itu pasti menjauhi itu. Tapi kok berbeda? Yang pertama harus bisa lihat peluang sih Mas. Oke. Jadi ada peluang di mana ada pasar orang-orang yang mau foto tapi nggak mau ribet. Jadi ada yang pengen foto, pengen mengabadikan momennya, tapi pengennya yang deket-deket di area Semarang Timur sini. Karena pas ketika buka itu mungkin memang di Semarang Timur sudah ada studio, tapi itu masih 1 dan 2 tok gitu, belum banyak pilihan, dan itu masih ada peluang buat kita membuka studio foto gitu Mas. Selama pas dibuka itu kita cari beberapa bisa dikatakan sweet spot ya Mas ya, maksudnya untuk dari segi harga, dari segi benefit. Nah, dari itu kita bisa berjalan sampai 4 tahun ini gitu sih Mas. Keren banget. Berarti setelah melewati banyak cerita akhirnya lahirlah nih Sakala Studio Foto. Betul, gitu ya. betul Oke. Mas. Dulu awal mulanya gimana Mas? Awal mulanya ngerintis jebret waktu COVID, udah waktu COVID. Iya, Terus habis itu Iya. ngelihat pasarnya gimana nih? Oke, kalau pas pertama kali memang untuk cari portofolionya itu teman-teman sendiri sama keluarga sendiri Mas. Oke. Jadi dari teman-teman sendiri itu memang kita kasih katakanlah nggak usah bayar sama sekali, tapi bayarnya dia itu dari Exposure. input Mas malah. Belum exposure dulu, input. Maksudnya apa sih yang kurang dari Sakala ini? Mungkin dari background-nya kah, atau dari segi semisal benefit yang didapatkan, kita evaluasi dulu itu Mas. Terus baru kita adakan promo saat itu Mas. Oke, ada promo. Promonya itu pas pertama buka, kita masih bayar seikhlasnya Mas. Seikhlasnya, bener-bener Bener-bener seikhlasnya Mas. Dan itu ada ceritanya juga. Promonya itu memang agak sedikit sedih sih, mungkin ya untuk bisnis ya Mas ya. Iya, kasih musik sedih ya. Kasih musik sedih ya. Jadi bisnisnya itu, untuk ceritanya itu pas promo seikhlasnya memang untuk sesinya itu sesi family kalau nggak salah itu Mas. Family keluarga, dia bawa rombongan, jadi bapak, ibu nenek Pak Dini kabeh dibawa kabeh, semua dibawa semua Mas. Sa-RT ya? Sa-RT, dibawa semua 15 orangan itu, untuk sesi fotonya 1 jam Mas. Mungkin Mas Pandu bisa tebak dia bayarnya berapa Mas? 100.000, kan banyak orangnya sejam. Jauh sih Mas, jauh. Jauh nih berarti kurang banyak. Alhamdulillah jauh. Jauh apa nih? Tebak lagi Mas. Tebak lagi, oke, kalau jauh berarti 150. 20.000 Mas. Cuma beneran? 20.000 bener-bener gambreng 20.000 sa-RT gitu? tunai gitu Mas. 20.000 dikasih tunai hijau. Nah. Dari situ aku mikir kalau kayak gini terus 1 tahun paling tutup. Ya. Gitu Mas. Ya, mengambil hikmah ya, bukan mengambil aja. Karena bisnis kan harus ambil profit. Betul. Mas. Harus ambil profit. Jadi strateginya kita ubah. Daripada kita perang harga, mending kita perang value.
Oke, wah keren nih. Tidak perang value. Oke. Kalau perang harga kita modalnya sedikit karena kita kan UMKM Mas. Dari apalagi backgroundnya mahasiswa kan mungkin modalnya kan nggak banyak, nggak unlimited juga. Jadi kita mending perang value aja yang kita berikan. Jadi lebih ke worth to money. Jadi kayak misal yang dibayar berapa, tapi value yang kita berikan lebih. Oke, Gitu. contohnya yang waktu itu ditawarkan. Ya paling gampang wisuda ya Mas ya. Sesi wisuda itu harganya kita di Sakala itu 300.000 Mas. Oke. Tapi jangan lihat di 300.000-nya itu Mas. Di 300.000 itu dari semisal ada yang foto di studio itu udah dapat free cetak juga Mas. Oh. Jadi kalau semisal fotonya itu nggak dapat cuman filenya aja. Ya biasanya dapat filenya doang. Ya itu gitu. bisa dapat cetak juga, udah dapat cetak. Nanti dapat free edit juga Mas. Jadi semisal pengen dikurusin, pengen dimulusin wajahnya, gitu. Itu bisa free edit juga Mas. Dan juga yang pasti diarahkan sama timnya kita. Oh ada pengarah gayanya. Ada timnya kita, jadi kita ada fotografer profesional juga. Dia ngarahin untuk gaya-gayanya. Jadi pas foto di Sakala itu nggak bingung mau pose gimana, terus nanti aku nanti mati gaya atau gimana itu nggak usah khawatir. Gitu, udah diarahin aman. Gitu. Akhirnya ketemulah bandel yang tepat. Ini di kayak kemarin wisuda di 300.000 tapi dengan servis yang memuaskan juga ya. Betul. Gitu ya. Dengan Worth for money. Jadi kalau misalnya kita menggunakan layanannya juga ngerasanya oh ya wajar nih dapat harga segini, dapat fasilitas layanannya seperti ini. Wah keren banget sih. Ini karena biasanya kalau kita sebagai orang awam gitu kan pasti mikirnya gimana cara buat harga ini makin kompetitif. Tapi ternyata ada cara lain untuk mengakali harganya. Gitu ya. Karena memang dari kita kan bergerak di bidang jasa Mas. Kalau kita bantingan harga. Jadinya judo. Jadinya udah. Udah Mas, udah. Itu mesti selesai Mas. Berarti walaupun dikasih harga 50.000 pun pasti ada yang di bawahnya lagi kan gitu. Nggak selesai itu Mas. Kita perang-perang terus nggak selesai. Jadi rusak harganya. Rusak semua. Yang rugi malah untuk pelaku usahanya juga. Jadi yang masalahnya fotonya dia udah bagus tapi dia langsung banting harga. Itu malah kalau misal di bidang jasa itu merusak ekosistem jasanya sendiri, apalagi di foto gitu sih Mas. Oke, wah menarik banget nih. Jadi sebuah insight tersendiri. Mungkin buat pemirsa yang tertarik untuk membuka layanan jasa gitu juga bisa nih mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir nanti. Nah, terus selanjutnya nih Mas, kan biasanya orang itu kan menggunakan nama-nama yang eye catching untuk sebuah brand. Gitu. Kenapa kok namanya Sakala? Apakah ini memang singkatan antara suami dan istri atau ada nama di baliknya atau gimana? Jadi pas penamaan itu memang dari istri sendiri itu dia mengulik Mas. Jadi justru yang membuat namanya itu dari istri. Karena kalau semisal aku yang buat mungkin kurang eye catching Mas. Dan kalau Pak Itri itu pas dari Sakala dia ambil dari bahasa Sanskerta Mas. Artinya kesempurnaan. Jadi kalau digabungin Sakala Studio itu studio yang sempurna untuk menangkap momen. Gitu. Gokil, meaningful banget ya, luar biasa. Filosofis banget. Ini berarti memang sudah dipikirkan ya? Ya memang karena yang pertama pelafalannya kan gampang Mas, gampang diingat juga. Terus ada yaitu intinya berbagai macam momen bisa kita bantu maksimalkan biar bisa sempurna, biar bisa dikenang di masa-masa yang akan datang. Gitu sih, Mas. Wah luar biasa sekali, ini menarik nih buat pemirsa kalau misalnya mau jebret-jebret asik, nggak harus wisuda ya? Nggak harus wisuda, banyak apa Mas. Aja? Aku ada wisuda, ada prewedding juga Mas. Prewedding juga? Prewedding juga, malah kalau bisa dikatakan untuk yang di paling besar memang wisuda Mas. Yang kedua itu menyusul prewedding. Karena kita kan mengikuti tren ya Mas. Kalau jasa kalau misal itu aja kan nanti nggak kemana-mana kan gitu. Kita harus mengikuti tren. Trennya kita kan trennya sekarang prewedding ada Jawa. Yang di studio. Di studio gitu. Kita
selain foto, kita juga menyediakan make up-nya juga, Mas. Wardrobe-nya juga ada. Wardrobe-nya ada, attire-nya juga ada untuk baju adat sama gaunnya. Jadi kalau semisal teman-teman mau pre-wedding, itu tinggal pakai kaos oblong aja bisa di Wisakala. Pakai pakaian main dulan bisa, Mas. Gitu. Ya, jadi di Wisakala datang, udah di make upin, udah dikasih wardrobe, gaun, baju adat. Nanti selesai foto, langsung pulang main bisa, Mas. Gitu. Nggak usah repot-repot nukar baju, ngembaliin baju yang disewa, make up dari rumah, terus nanti langsung di Sakala bisa gitu, Mas. Nah habis ini saya kayaknya menyusul, Mas. Boleh, tapi Mas. tak mencari dulu gandengannya ya. Siap. Wah kan pada ketawa nih. Iya. Nanti kita akan lanjutin lagi, sobat pemirsa, jangan kemana-mana, tetap barengan kita terus, tentunya masih di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Yes, masih kembali lagi tentunya di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha barengan dengan Pandu Chan di kesempatan kali ini. Dan tentu saja masih bersama dengan Mas Bagus. Ini luar biasa, tadi ada Sakala Studio. Ternyata ceritanya memang banyak sekali. Mulai dari yang sedih-sedih juga ada. Bayar seikhlasnya beneran ya Mas ya ini. Ikhlasnya 20, ya udah bayar 20 aja gitu. Oke, tapi tadi Pandu menarik sekali. Ada yang pembahasan yang belum selesai. Kalau tadi kan kisah sedihnya. Tapi kalau biasanya kalau buka foto, studio foto gitu kan, itu apa sih Mas yang jadi poin senengnya? Poin senengnya kalau waktu buat apa gitu? Waktu dapat uang sih, Mas. Ya, saya juga sama. Iya, pertama itu, Mas. Oh iya, itu, Mas. Yang kedua itu kalau buka bisnis memang kalau semisal untuk tujuannya cuman uang, mungkin mentoknya di situ ya, Mas. Tapi kalau semisal tujuannya buat bisa nyenengke orang atau semisal bisa membuat orang seneng, itu mungkin nggak terbatas. Contohnya kalau semisal foto sendiri dari Sakala sendiri itu seneng sih kalau semisal ada orang yang pas semisal dia wisuda nih, terus pas dia udah kerja dia lihat fotonya, oh aku pernah foto di Sakala gitu. Jadi kayak mengabadikan momen-momen yang semisal pas di next ke masa mendatang itu dia bisa ingat dulu masa perjuangan kuliah gimana, atau semisal pas foto maternity semisal pas dia masa kehamilan di 1-9 bulan itu dia merasanya gimana. Jadi dari foto itu bisa menggambarkan semuanya gitu sih, Mas. Berarti foto ini jadi menangkap memori untuk membangkitkan memori di masa yang akan mendatang. Betul, Mas Pandu. Luar gitu. biasa. Menarik banget. Berarti sampai sekarang total udah ngelayani apa aja, Mas? Atau mungkin layanannya di Sakala apa aja? Untuk layanan sendiri selain tadi ya, Mas, selain wisuda sama pre-wedding, kita juga ada foto maternity, foto hamil, terus kemudian foto keluarga, foto grup kelas, kita bisa sampai 30 orang lebih di biasanya satu angkatan gitu, Mas. Gokil, ya? SMA bareng-bareng gitu, 30 orang bisa masuk semua. Terakhir itu dari SMK, lupa namanya aku, Mas. SMK kalau nggak salah ya, Mas ya. Lupa Mas namanya, Mas. Tapi dia sampai 40 orang, Mas. Sampai bawa gurunya juga. Sampai bawa gurunya juga, dia foto bareng-bareng di Sakala buat dicetak. Mungkin dikasih ke ruang gurunya atau gimana, kita kurang tahu. Dia cetak besar juga. Selain itu kita juga ada foto untuk smash cake. Smash cake, Mas Pandu tahu nggak, Mas? Nggak tahu, apa itu? Foto smash cake itu foto sekarang lagi ngetren ibu-ibu muda. Jadi anaknya umur 1 tahun, Mas. Jadi foto pakai kue ulang tahun, dia ngancurin foto kuenya gitu, Mas. Kuenya gitu, smash cake. Jadi dari Sakala itu lengkap, Mas. Dari kamu, dari mahasiswa ini, Mas.
foto di Sakala bisa wisuda. Terus pas dapat dapat calon bisa pre-wedding dulu Mas. Pre-wedding dulu udah alhamdulillah udah isi dulu tuh Mas, nikah isi maternity Mas. Maternity kemudian lahir 1 tahun bisa smash cake gitu Mas. Smash cake terus nambah lagi anaknya 2 bisa foto family gitu Mas. Jadi dari hulu kilir disikat semua Mas sama Sakala. Gitu. Kebetulan produserku tuh juga ada Mas yang udah happy family banget. Gitu. Itu nanti coba bisa biar disarankan. Nanti saya closingkan Mas. Siap. Kebetulan memang suka foto gitu. Oke. Nah, tapi dari segala ini Mas, segala dinamikanya selama ini. Ya. Otomatis kan tadi udah naik turun. Ada nggak sih satu cerita yang berkesan yang sampai sekarang nggak terlupakan selain tadi yang bayar 20.000 ya? Yang ini versi senengnya nih. Versi senengnya. Oke, kalau untuk versi senengnya itu atau versi nggak masuk akal juga nggak apa-apa. Foto yang paling aneh mulu. Foto. Oke, kalau untuk yang berkesan mungkin yang berkesan itu banyak ya Mas. Cuman kalau yang lebih agak sedih sih Mas. Agak sedih itu jadi dari Sakala Studio itu udah mengasih servis maksimal, tapi kita dikasih ulasan bintang 1 Mas. Gitu Mas. Oh iya. Karena kan kita di bidang jasa. Ya. Kalahnya memang namanya jasa, kalau misal dia orangnya nggak suka, yaudah dia pulang langsung kasih bintang 1 Mas. Nggak tahu alasannya apa, dia pakai anonim di Google Maps, dia kasih bintang 1 aja. Padahal itu bisa dikatakan kesalahannya dia. Dia kalau misal boleh cerita, di si oknum ini, dalam tanda kutip oknum ini, dia bawa anak kecil Mas, terus udah telat. Kalau di Sakala sih fun fact, kalau telat dikasih toleransi Mas. Jadi kalau semisal nggak ada sesi, ya udah memang jamnya mundur tidak apa-apa. Tapi kalau semisal sudah ada sesi sesudahnya, berarti harus nunggu dulu. Kita kan nggak enak. Nah, pas saat itu memang kebetulan nggak ada sesi. Kita kasih toleransi dulu untuk nunggu waktunya Mas. Ya udah sampai di Sakala dia foto Mas. Ya bisa pas di tengah-tengah sesi itu, yang foto itu dia nggak ngomong kalau semisal anaknya mau pipis gitu. Nah, ternyata dia pipis di propertinya kita. Waduh. Di sofa Mas gitu. Nah, karena di kita ada peraturan kalau semisal untuk mengkotori atau merusak properti harus ada ganti rugi. Aku kasih pengertian gitu Mas. Untuk semisal oknumnya ini bila ada ganti rugi. Tapi oknumnya itu nggak mau. Karena memang itu katanya dia anak kecil, di maklumi aja gitu. Yaudah dari kita, yaudah enggak apa-apa, nggak usah diganti rugi, cuman kita minta tolong jangan sampai diulangi lagi di usaha-usaha lainnya, jangan sampai diulangi di tempat-tempat lainnya, cukup di Sakala aja, kan gitu kita ngomongnya. Dia udah pulang, terus nggak ada ganti rugi sama sekali, dia ngasih bintang 1 Mas. Padahal benefitnya nggak kita kurangi sama sekali, udah dapat free cetak, free apa, kasih semua tetap sama, nggak dia kurang sama sekali. Dia masih tetap bintang 1. Ini kisah yang cukup menyentuh hati ya. Karena memang di bidang jasa itu resikonya sih paling besar itu Mas. Karena kan memang kita membangun trust itu kan sangat sulit ya Mas. Itu bisa dengan sangat mudah dikasih bintang 1 gitu. Tapi untungnya nggak menyerah ya. Sampai sekarang alhamdulillah di Sakala sendiri mungkin bisa dicek Mas Pandu. Studio foto yang mungkin bisa dihitung jari, yang ulasan di Google-nya bintang 5, tapi sampai 1.000 lebih. Bisa dicek di berarti Semarang, banyak ya. di sekolah studio. Mungkin yang ngasih ulasan banyak, tapi yang sulit kan bisa bintang 5, bisa bintang 5, konsisten, dan 1.000 lebih. Bisa di Sakala Studio Mas. Bener. Gitu. Ini produser saya, tolong kalau misalnya mau foto langsung aja ke Sakala Food Studio ya. Harus mas. Soalnya udah mendapat poinnya tadi, udah senyum-senyum soalnya. Oke, nanti kita akan kembali karena kali ini ada yang beda. Kalau biasanya Mr. RSJ kita datangin ke sini, kita akan cek langsung, silahkan Mr. RSJ di Sakala Studio. Halo guys, kembali lagi sama Mr. RSJ di sini. Sekarang kita lagi di Sakala Studio Foto.
yang tadi habis direview sama Mas Pandu yang katanya udah buka lumayan lama dan udah ada 2 studio. Yuk nggak usah lama-lama, langsung cek ke studionya. Ini sih wah, halo Mas. Silakan. Oh, Ya, ini temanya apa aja nih Mas? ini ada beberapa background Mas, ada 4 background yang di dua. Ini yang pertama ini buat wisuda juga bisa. Yang kedua ada ini Mas, coklat. Ini juga wisuda sama prewedding juga bisa. Terus ada yang ini juga sebelah sini. Ini untuk biasanya couple sama wisuda aja. Terus yang ini Mas, satu ini. Yang di sini itu bisa semua Mas, wisuda bisa, couple bisa, family bisa, prewedding pun juga bisa. Gitu. Duduknya masih sedikit. Nanti kasih gini Mas duduknya Mas. Nanti nengoknya ke sana Mas. Nanti gini aja Mas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ke perut dulu Mas. iya. Boleh. 1, 2, 3. Nah itulah tadi guys keseruan foto-foto di Sakala Studio Foto. Ini tadi aku lagi nyoba jadi Bu Amil sama Roti dapat paket maturity. Halo Mbak, Ya. ini ketemu lagi. Tadi kan aku habis foto-foto ya Mbak. Ya, Nah terus diedit dulu kan Mbak? betul. Di sini ya Mbak? Betul. Buat proses editingnya kita sebelah sini. Nanti foto-foto yang udah dipilih pasti akan proses edit dulu. Kurang lebih durasinya berapa lama Mbak? Kalau proses editingnya itu sekitar 3-5 hari, tergantung antrian juga. Ini fotonya udah jadi hasil cetaknya. Wah udah jadi guys nih. Wah bagusan nih. Oke itu keseruan hari ini di Sakala Foto Studio. Buat teman-teman yang mau foto-foto bisa ke sini. Harganya murah dan fasilitasnya komplit. Kalau foto juga bakal misalkan mau mati gaya gitu di sini bakal diarahin. Oke. Segitu aja dulu, kembali lagi ke Mas Pandu. Nah itu tadi, ternyata banyak sekali yang sudah dieksplor sama Mr. RSJ. Jadi buat pemirsa tadi udah bisa dilihat banyak sekali pilihannya. Dan tentu saja ini juga bisa menjadi opsi nih buat Anda mengabadikan momen-momen yang berkesan untuk diingat kembali di masa yang akan datang. Tentunya sesuai namanya, Sakala Sempurna gitu ya. Bikin momen kamu jadi sempurna di foto gitu ya. Oke, nah ini Mas. Tadi kan udah layanannya udah. Sekarang ada promo nggak sih kalau di Sakala? Oke, kalau untuk promo sendiri saat ini belum ada Mas. Karena tanpa promo pun kita udah dapat free. Banyak banget free. Okay. Tapi kalau semisal di Sakala Studio sendiri semua sesi foto udah dapat free cetak sih Mas. Dapat free cetak, udah dapat free edit dan filenya nggak dibatasi Mas. Semisal Mas Pandu foto di Sakala 30 menit dapat 100 foto ya kita kasih semua. Karena memang ada beberapa vendor lain atau studio lain itu dibatasi. Dipilihin ya. Dipilihin. Ya. Kalau semisal kamu mau semua ya bayar lagi. Ya. Kalau di kita udah all in. Udah kasih semua. Dan biasanya untuk yang di Sakala Studio sendiri file orinya udah pada suka. Jadi tanpa diedit pun udah pada suka. Diedit, ya. Langsung di-upload di Instagram atau di TikTok itu udah langsung aman langsung gitu. Ya. Mau foto potret juga bisa? Foto potret mana Mas? Yang potret biasanya kan orang kan biasanya landscape gitu kan. Oke. Kalau untuk foto potret satu sesi itu ada landscape ada potret. Nah, jadi kalau landscape biasanya tergantung orangnya sih Mas. Kalau misal orangnya banyak, landscape. Tapi kalau misal orangnya 2, 3 bisa landscape, bisa potret. Gitu. Selain itu ada self foto juga nggak Mas atau apa? Self foto ada di kita. Self foto ada dan biasanya kalau self foto itu anak-anak sekolah biasanya Mas. Anak-anak sama sekolah pacarnya. sama pacarnya.
Atau semisal sama teman-temannya sendiri, dia foto di Sakala juga bisa. Oke, gitu. berarti bebas ya kalau Bebas. misalnya mau foto di Sakala, mau sama siapa aja, kapan aja, apapun momennya Bisa semua, bisa semua. Oke, langsung Gitu. ya. Pokoknya gas terus gitu kan. Nah, ini buat yang mau kepoin, Sakala studionya di mana, Mas? Oke, kalau Sakala sendiri kita ada di Pedurungan, Oke. di Semarang Timur, Mas. Tepatnya di setelah MAN 1 Semarang. Setelah MAN 1. Oh, berarti MAN 1. masuk gangnya MAN 1 Masuk dulu. MAN 1 Pelamongan Oke. Sari, memang kalau anak Gen Z sekarang namanya hidden gem, Mas. Oh, hidden gem. Hidden gem. Jadi Oke. nah, bahasa Semarang nyelempit. Oh, nyelempit. Nah, nyelempit. Tapi pas saat nyelempit itu langsung Langsung kelihatan. Oke. Gitu, Mas. Berarti dari MAN 1 setelah MAN 1 Setelah ya. MAN 1 nanti ngikuti plang aja. Memang ciri khas tempat hidden gem harus ada Google Map-nya, Mas. Jadi setiap foto di Sakala nanti dikirim Google Map Mas. Nah, Oke. Buat yang mau kepoin sosial media di mana, Mas? kalau sosial media aku ada TikTok juga, Sakala Studio. Untuk di Instagramnya ada Sakala_studio. Oke, Gitu. nah ini langsung cek aja buat pemirsa buat hasil-hasil foto dari Sakala Studio ya. Dan juga di sana juga ada propnya Ada dan prop-nya. backdrop macem-macem. Ya. Langsung aja dicek aja di Instagram dan juga TikToknya gitu. Nah terakhir mungkin Mas, ada nggak yang mau dipesankan buat Gen Z ataupun juga pemirsa USM TV seluruhan gitu yang pengen punya usaha bidang jasa juga? Oke, untuk teman-teman yang mau bergerak di bidang jasa, yang penting mulai dulu aja. Oke. Jangan berekspektasi langsung dapat klien banyak, langsung dapat uang cuan yang banyak. Yang penting mulai dulu aja. Tetap pasti ada naik turunnya, karena lebih gampang buat usaha daripada mempertahankan usaha, Mas. Gitu. Nah, yang penting kalau di jasa tetap konsisten aja terus, dan kalau bisa kita perang nilai atau Oke, perang value, value aja, oke. jangan perang ke harga. Khususnya di bidang jasa gitu ya, Mas ya. Oke, wah luar biasa banget. Jadi buat pemirsa yang tertarik bidang jasa, bisa banget kasih layanan terbaik, layanan yang paling the best pokoknya buat para konsumernya. Karena itu tadi, jangan perang harga. Kita yang capek ngikutinnya ya, Gitu. daripada perang harga ini sendiri. Mending kita perang value atau perang quality. Ini yang mantap banget. Oke, terima kasih Mas Bagus Sama-sama, untuk Mas waktunya. Adi. Oke. Dan tentu saja buat pemirsa USM TV, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, menyimak seluruh obrolan ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi kita nanti, tentu saja dengan kisah-kisah inspiratif lainnya, dan juga pengalaman-pengalaman entrepreneur yang mantap-mantap banget. Jangan kemana-mana, saya Pandu Chan pamit, dan sampai ketemu lagi di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Yang muda yang berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi muda tak berguna. Ayo mahasiswa punya usaha, semangat muda mudi berkarya. Lelah tak jadi suatu masalah. Ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Pemirsa, kita telah menjelajahi berbagai inisiatif luar biasa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan berwirausaha mereka. Semoga inspirasi dan cerita yang telah kita dengarkan hari ini dapat memotivasi lebih banyak generasi muda untuk berinovasi dan berkarya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang juga mahasiswa Universitas Semarang dan juga pemirsa yang telah menyaksikan program ini. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SIMH. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha.